Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita akhirnya memasuki Minggu Adventus yang terakhir, yaitu hari Minggu Advent yang keempat, tanggal 20 Desember 2020 hari ini. Dan 1 Tawarik pasal 16 ini adalah bacaan yang menarik untuk dihubungkan dengan masa raya Advent, termasuk di kondisi kita dewasa ini. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan kisah tentang proyek besar dalam tanda kutip yang dibuat oleh Raja Daud, memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yarim menuju ke kota Daud. Mau dipindahkan ke situ. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, banyak masalahnya. Sampai kemudian sampailah di Yerusalem, sampailah kemudian tabut itu dan akhirnya berada di kota itu. Tolong Bapak Ibu lihat pasal 13 ayat yang ke-9 sampai 10. Itu masalahnya. Jadi pada waktu mereka mau berangkat dari Kiryat Yarim, rupanya lembu-lembunya tergelincir sedikit. Tabutnya kemudian mulai goyah dan mau roboh. Lalu Usa tiba-tiba memegang tabut itu dan menjaganya supaya enggak jatuh. Habis dia Bapak Ibu. Disambar oleh Tuhan, kata ayat 10. Tuhan mengulurkan tangannya dan membunuh dia dan mati. Untuk Bapak Ibu ketahui, tidak sembarang orang boleh pegang tabut itu. Usa dibunuh Tuhan. Akhirnya Daud takut sekali. Karena Daud takut sekali, dia bingung mau bikin apa. Ayat 14 pasal 13 bilang, terpaksa tabut itu tinggal 3 bulan namanya di rumah keluarga, ada di ayat 14, Obed Edom. Tinggal di situ, kasihan. Salah satu dari turunan Lewi. Karena Daud lagi pikir gimana caranya. Oke, kita lewati saja, dan akhirnya terjadilah, dibuatlah sesuai dengan ketentuan, hanya orang Lewi dan imam yang harus mengusung dan seterusnya. Lalu ada puji-pujian, ada nyanyian disampaikan ketika arak-arakan tabut itu menuju ke Yerusalem, dan tibalah dengan selamat ketika Daud sudah menyiapkan tenda atau kemah, tempat perteduhan bagi tabut perjanjian itu. Nah, hari ini kita disajikan premier dari album yang dibuat oleh Asaf. Dia menggubah secara khusus atas permintaan Daud, puji-pujian dan tanda syukur ketika tabut itu berhasil dipindahkan. Jadi Bapak Ibu, Daud menganggap ini proyek yang amat susah dan amat sulit, penuh pergumulan, penuh perjuangan, dan akhirnya berhasil. Lalu mereka menyampaikan syukur melalui pujian. Asaf menggubah Mazmur dan menyampaikan pujian ini atas permintaan Daud. Saya mau ajak saudara untuk memeriksa ayat 8 sampai 13, ada pokok-pokok yang penting. Tolong lihat ayat 8 dan 9. Yang pertama, ternyata ketika saudara memuliakan Tuhan, engkau bersyukur, engkau bernyanyi bagi Tuhan, saudara menyanyikan puji-pujian, atau saudara membawa persembahan syukur, ini bukan tok tanda bersyukur dan berterima kasih. Saya ulangi, puji-pujian, mazmur, persembahan syukur, atau saudara bersyukur, saudara mengagungkan Dia, itu bukan semata-mata tanda terima kasih ternyata. Tetapi di ayat yang ke-8 dan 9 kita menemukan itu kesempatan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu kesempatan untuk mempercakapkan karya-karya Tuhan yang luar biasa bagi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menyanyikan pujian, kita mengagungkan Dia, kita mempersembahkan syukur kita kepada Allah, ini bukan cuma terima kasih, tetapi justru peluang bagi saudara menceritakan tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan buat bagi diri saudara ataupun bagi orang lain. Bahasa di sini bagi dirimu atau bagi bangsa-bangsa lain. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang ke-10. Siapa yang tidak mau bermegah, siapa yang tidak mau bangga, tingkat kesulitannya tinggi, syaratnya sangat ketat untuk bawa tabut perjanjian itu sampai ke Yerusalem dari Kiryat Yarim. Perjuangannya luar biasa. Daud adalah pahlawannya di sini. Karena dia yang tata grup penyanyi, dia yang atur. Silakan baca dari pasal 13 sampai pasal 16. Saudara harus melihat
tokoh utamanya adalah Daud. Kalau bukan Daud sebagai manajer yang luar biasa ngatur itu, saya tidak yakin akan sampai ini di Yerusalem. Perjuangannya besar. Dengan ketatnya aturan yang Tuhan buat, nggak sembarang pegang, nggak sembarang diangkat. Ada aturannya, sesuai dengan peraturan Musa. Oh, itu luar biasa berat. Maka kalau Daud berbangga, kalau tim puji-pujian bermegah, itu hal yang lumrah. Tetapi pujian ini menarik, dikasih ajar torang. Lihat ayat yang ke-10. Kalaupun engkau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Kalau engkau bermegah, jangan bermegah untuk dirimu sendiri. Keberhasilanmu adalah karena Tuhan. Jadi ini pujian adalah pengakuan. Kami berhasil bawa dari Kiryat Yearim sampai ke Yerusalem bukan karena aku jago mengaturnya, kata Daud. Bukan karena Asaf bilang aku tim pujian yang hebat di belakangnya. Bukan kemudian orang Lewi kuat dan sepakat mengangkatnya dengan ritme yang tepat perjalanan itu. Bukan. Tapi mereka bilang kami bermegah di dalam Tuhan. Saudara tangkap keberhasilanmu, perjuangan yang hebat yang saudara lewati, seharusnya yang ditinggikan lagi-lagi bukan engkau. Bermegahlah di dalam Tuhan. Bilang itu Tuhan punya pekerjaan. Bilang itu Tuhan punya perbuatan yang besar. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, lihat ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ini ada dua pesan khusus. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan perkara-perkara yang dikerjakannya, termasuk hukuman-hukuman yang diberitakannya. Poin ketiga ini mau bicara hal yang penting, bahwa di perjalanan itu termasuk saat ngangkut tabut itu kan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya sebagai perbuatan yang ajaib. Tapi juga ada penghukumannya kan, Usa mengalaminya. Di sisi yang lain juga ini pujian yang general, bahwa di perjalanan kehidupan ada penyertaan Tuhan, ada hal-hal yang ajaib, ada mujizat yang Tuhan buat, tetapi juga ada penghukuman yang ia lakukan. Maka poin ketiga mau bilang begini, di jalan hidup saudara, di berbagai hal yang dialami, seharusnya bisa mengingat tentang perbuatan penting. Ingat, penting sekali mengingat, supaya ketika tiba di satu hari tertentu, kita tetap tidak lupa ada Tuhan dengan perkara yang ajaib, ada Tuhan dengan mujizatnya. Maka seharusnya aku bisa menjalani hidup ini di hari ini, karena waktu-waktu lalu juga ada penyertaan dan mujizat Tuhan. Tapi ada warning juga, ketika saudara mau ke kiri dan jatuh dalam dosa, ingat juga penghukumannya. Jadi nyanyian ini penuh dengan pengajaran, bukan saja soal bagaimana bersyukur, tapi bagaimana mengakui kehadiran Tuhan dan memberi tanda awas. Di ketika mengalami kejatuhan pengharapan misalnya, oh ada Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika mau tergoda untuk jatuh dalam dosa, ingat baik-baik, ada penghukuman juga bagi mereka yang berdosa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini di minggu Advent yang keempat. Bapak Ibu, selama 4 minggu berturut-turut kita menyalakan 4 lilin. Lilin yang pertama itu biasa disebut dengan lilin pengharapan atau lilin harapan. Orang biasa menyebut dengan lilin nabi, yaitu nubuatan-nubuatan tentang datangnya keselamatan. Beberapa juga menyebut itu. Lilin yang kedua ini disebut dengan lilin kesetiaan atau lilin cinta kasih. Biasa disebut kata lainnya dengan lilin Bethlehem. Tempat di mana kemudian cinta kasih Allah terjalin bagi manusia hingga juru selamat lahir. Lilin ketiga biasa disebut dengan lilin sukacita atau biasa disebut juga dengan lilin gaudete. Warnanya merah muda sebagai simbol sukacita. Biasa juga lilin ini disebut dengan lilin gembala. Mengapa? Karena mereka dapat kabar sukacita dari malaikat. Terakhir baru disebut dengan lilin malaikat yang keempat yang sedang saudara pasang ini, atau biasa disebut juga lilin perdamaian. Berita datang dari pala malak sorgawi, datang dan menyampaikan kabar perdamaian kepada semua orang termasuk gembala tadi tentang Kristus yang lahir. 1, 2, 3, 4 yang sempat disuting tadi oleh kameramen, ada itu 4 lilin menandakan bagi saudara prosesnya telah selesai, karya keselamatan sudah diberi, pengharapan ada, cinta kasih ada, sukacita ada, perdamaian diberi. Hari ini masa penantian kita akhiri dan menyiapkan diri nanti untuk pemaknaan kelahiran juru selamat kita.
Karena itu ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada saudara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya silakan berefleksi ya. Sebenarnya ini minggu Advent keempat yang sedih, yang sulit untuk dimaknai menjadi kegirangan, walaupun harus karena kita sudah lewati minggu ketiga dengan sukacita. Sebab nyatanya saudara dan saya sudah pasti tidak bisa merayakan malam Natal dan Natal Kristus ini bersama-sama di jemaat. Karena pandemi ini, karena kesulitan di new normal ini, dan hal-hal yang tidak sama lagi. Tapi hari ini firman Tuhan mau sampaikan begini. Ingatlah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat dan penghukumannya. Kita telah sampai di titik ini, kita bersyukur. Di tengah galau hidup saudara, saya yakin oleh karena pandemi ini belum berakhir, kita diberi pengharapan lagi untuk menghayati. Kalau di waktu-waktu lalu kita ingat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizatnya, juga penghukumannya, kita juga diingatkan memasuki akhir dari Advent keempat ini, kita juga tahu bahwa karya Tuhan tetap ada. Walaupun sulit, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah minggu Advent keempat ini, tetaplah yakin, tetaplah percaya, ingatlah kalau Tuhan ada perbuatan-perbuatan yang luar biasa di masa lalu, kiranya kesempatan saudara juga untuk meyakini dan memaknai. Tuhan ada di masa sekarang, di kondisi yang tidak menyenangkan, di kondisi yang membawa saudara dan saya mengalami hal yang tidak nyaman, berproses di tengah pandemi ini. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, walau sulit, kita sudah selesai menyalakan 4 lilin. Dan ini memberikan tanda perdamaian telah terjadi. Berita baik untuk saudara dan saya adalah damai sejahtera Allah tetap menyala di tengah kondisi enggak damai sekalipun. Sukacita itu tetap ada di tengah kondisi tak sukacita pun sekalian, saya dan saudara. Apapun yang terjadi, kuasa Allah itu tetap bekerja untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Maka, walaupun sulit, walaupun berat, beberapa orang yang kita kenal sanak famili barangkali ada di rumah sakit, beberapa yang sedang berduka, Natal Kristus yang beberapa hari lagi akan kita peringati, berbeda suasananya karena di rumah sudah tidak lengkap lagi. Mungkin ada yang merasa begitu, atau apapun bentuknya. Saya mau kasih tahu saudara, engkau harus tetap bersyukur di warna apapun yang saudara alami. Karena 4 lilin ini telah berhasil kita nyalakan. Lilin pengharapan, lilin cinta kasih, lilin sukacita, lilin perdamaian. Kiranya keempat kekuatan ini membuat saudara dan saya mampu untuk mengucap syukur. Dari mana berangkatnya? Saya mau tutup. Dari mana berangkatnya? Dari diri saudara. Soal sukacita, soal damai sejahtera, Tuhan berikan. Tidak ada kuasa apapun yang mampu merengutnya. Saudara gagal bersukacita bukan karena faktor luar, tapi karena diri saudara. Karena saya mau katakan, tetap bersukacita, karena sukacitanya sudah datang. Di luar boleh mengalahkan kita, tetapi hati kita tetap teguh untuk menemukan damai sejahtera itu. Mari mulai dengan diri sendiri untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari mulai untuk diri sendiri, untuk bersukacita di situasi kondisi apapun. Selamat memasuki minggu Advent keempat. Tuhan berkati saudara. Amin.